Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya, tahun 2021, 2022 ini bahasa Inggris itu bukanlah bagian dari TPS lagi, tapi dia itu udah subtes terbaru. Kalau misalnya 2021 kemarin tuh kan dia masih dimasukin ke TPS ya, tahun 2022 ini dia dipisah karena universitas itu menuntut ya anak-anaknya itu untuk bisa berbahasa Inggris atau pemahaman bahasa Inggrisnya itu lebih baik. Jadi untuk UTBK-nya sendiri dari tahun ke tahun ya, dari 10 tahun yang lalu sampai tahun kemarin ini, soal UTBK bahasa Inggris itu berupa reading comprehension. Jadi dia pemahaman bacaan juga. Sama kayak bahasa Indonesia, tapi di sini bahasanya beda ya. Dia menggunakan bahasa Inggris. Comprehension itu artinya pemahaman. Jadi kita benar-benar harus disuruh paham tentang bacaan tersebut. Jadi dia sama ya kayak bahasa Indonesia, dia bakal ada teks-teksnya kira-kira 4-5 paragraf, dan itu untuk teksnya di bawah untuk satu teks tersebut biasanya ada 4-5 pertanyaan. Tapi kan biasanya tuh anak-anak tuh pada protes, "Kak, teksnya panjang, Kak, ini segala macam, artinya banyak nggak tahu." Ternyata untuk bahasa Inggris itu ada cara gampangnya ya. Semuanya itu ada tips dan triknya, trik-triknya itu. Jadi kalau seandainya memang ada sih beberapa teks itu yang kita harus membaca sebagian kecil dari isi teksnya, tapi kebanyakan dari soal-soal yang keluar itu kita cuma ngelihat kata-kata yang sama yang ada di teksnya. Katanya biasanya itu dia itu kata yang ditanyakan itu langsung ada jawabannya di teksnya. Jadi seperti itu ya gambaran sedikit tentang UTBK bahasa Inggris. Jadi untuk materinya sendiri di UTBK itu lumayan banyak ya untuk bahasa Inggris, dan ini untuk materi-materinya ini ada beberapa yang didapatkan di sekolah dan ada juga yang nggak didapatin di sekolah. Jadi kalau misalnya cuma ngarepin dari materi sekolah doang nih untuk ngadepin UTBK bahasa Inggris, kemungkinan besar ya itu bakal susah ntar di ujian bahasa Inggrisnya. Jadi lebih baik sekarang nih masih ada waktu beberapa bulan lagi kita belajar bersama-sama nih, apalagi materi-materi yang kita tidak pelajari di sekolah yang kemungkinan bakal keluar di ujian bahasa Inggris ya. Jadi kayak yang materi pertama main idea ini udah umum ya, di bahasa Indonesia juga ada ide pokok ya. Jadi main idea atau topik yang kayak nomor 5 ini udah sering kita temui di sekolah-sekolah, di pelajaran sekolah juga udah banyak ya. Yang beda itu kemungkinan yang kayak nomor 2, restating. Kalau restating ini, kalau di offline ya, kalau di sini, ini semua udah kita pelajari dari semester pertama. Jadi anak-anak itu dari mereka pertama masuk offline kelas 12 itu udah diajarin semua nih. Maksudnya materi ini bagaimana, pertanyaannya seperti apa, cara jawabnya seperti apa ya. Jadi ini semua udah diajarin. Jadi bagi teman-teman semua di sana yang masih belum tahu atau masih belum belajar ya materi-materi bahasa Inggrisnya itu, mungkin ntar kalau misalnya nggak ada persiapan langsung mau ujian pusing itu, bingung ini maksudnya apa gitu ya, ini jawabnya gimana, atau seperti kata Kak Lili tadi, sedangkan bahasa Indonesia aja ngelihat teksnya yang panjang tadi itu pengen muntah, apalagi gimana kabarnya dengan bahasa Inggris ya. Jadi restating itu, kalau di sini akan memberikan penjelasan sedikit ya. Restating itu ialah mengulang kembali dengan kalimat berbeda tapi maknanya sama ya. Jadi ini sama kayak mengulang. Kalau author related question ini juga nggak ditemukan di sekolah. Jadi di sini ada beberapa materi juga ya. Jadi dia dibagi juga nih, kayak author tone ya, author tone, kayak author attitude. Nah, ini juga dia masuk di sini ya, author bias gitu ya. Jadi dia banyak nih author related question. Banyak juga macam-macam pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya pengen belajar sendiri, bisa sih belajar sendiri, tapi bakalan agak sedikit lebih susah, rumit gitu ya, dibandingkan dengan belajar dengan menggunakan guru. Terus understanding specific information, ini juga sebagiannya udah ada diajarin di sekolahan ya, yang kayak infer gitu ya, atau yang kayak implied juga ada kali ya, implied gitu. Terus yang kayak menyatakan judul gitu ya, terus yang seperti ini, itu maksud si penulisnya menulis di teksnya itu seperti apa, tapi nggak spesifik, yang diajari sekolah itu nggak terlalu spesifik ya, secara general saja.
Defining topik sama kayak main idea ya, ada cara ringkasnya. Ntar Kak ajarin tuh. Jadi kita nggak usah tuh baca keseluruhan teksnya kalau misalnya pertanyaannya nanyain tentang main idea atau topik. Finding contextual meaning. Ini kemungkinan yang menjadi sesuatu yang sedikit susah bagi anak-anak yang bakal menghadapi UTBK bahasa Inggris. Jadi finding contextual meaning ini artinya maksudnya adalah vocabulary. Vocabulary tahu sendiri kan, kosakata. Jadi di kosakata ini dia menguji kemampuan vocabulary kita. Vocabulary kita banyak atau enggak, cukup atau enggak. Jadi biasanya anak-anak bilang nih, Kak, vocab saya dikit, Kak, vocab saya ini enggak terlalu ini, enggak tahu ini artinya apa. Jadi semuanya itu bisa kita tuntaskan ya, bisa kita atasi dengan belajar terus praktis ya, karena bahasa Inggris itu dia bilang tuh practice makes perfect. Apalagi kalau membaca kayak gini, itu kita butuh banyak-banyak latihan membaca. Jadi sehingga kalau misalnya kita membaca, itu kita bakal terbiasa ya, dan kita juga bakal memperkaya kosakata kita. Sama kayak adik-adik kita yang di offline ya, mereka itu waktu awal-awal masuk offline tuh, ngelihat teks yang panjang itu males, susah, segala macam, lama bacanya ya. Tapi akhir-akhir ke sini karena mereka udah terbiasa dan udah tahu cara-caranya gimana membaca dengan cepat. Jadi ada tip membaca dengan cepat itu ya. Ada yang namanya scanning dan ada namanya skimming. Jadi ini kakak nggak bakal nerangin di sini ya. Karena itu adalah kalau misalnya pengen tahu apa itu scanning dan skimming dan gimana caranya biar bisa baca cepat dengan scanning dan skimming itu, mungkin bisa kita belajar bersama-sama di sini ya. Jadi vocabulary itu caranya itu dengan banyak-banyak latihan ya, dengan banyak-banyak membaca. Jadi dengan banyak membaca itu kita bisa menambah banyak vocabulary. Kalau yang ketujuh, true false statement, ini udah sering kita belajar dari SMP ya. Jadi menurut teks yang benar adalah yang mana, yang salah adalah yang mana. Jadi kita cuma tinggal ngelihat teksnya aja ya, kita baca teksnya, habis itu kita lihat dari A sampai E, yang benar yang mana, atau yang salah yang mana. Yang 8 ini juga materi baru ya, dan ini nggak diajarin di sekolah, predicting paragraph. Jadi ini maksudnya kita disuruh memprediksi, menerka-nerka ya, paragraf yang ditanyakan sama dia itu kemungkinan isinya tentang apa. Summarizing ini kemungkinan juga ada di sekolahan ya, meringkas. Jadi dari keseluruhan teksnya itu kita disuruh ringkas itu. Summarize-nya gimana, ringkasannya bagaimana. Purpose ini juga gampang ya. Purpose itu juga sama kayak main idea atau topik. Jadi kalau seandainya kita udah tahu topiknya dari teks tersebut, kita bakalan tahu purpose, tujuan dari teks tersebut apa. Referral question ini juga pelajaran dari SMP ya. Ini maksudnya adalah rujukan. Misalnya nih, kan ada tuh he, dia laki-laki, itu menggantikan siapa? Apa menggantikan bapaknya, apa menggantikan kakaknya gitu ya. Jadi referral question itu maksudnya seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran ya secara general tentang materi-materi yang bakal keluar di UTBK, dan ini lumayan banyak ya, lumayan banyak. Kalau misalnya ada beberapa materi yang tidak kita temukan di sekolah. Jadi kita lihat contohnya nih, ada beberapa cara cepat untuk mengerjakan latihan. Kan tadi Kak bilang tuh. Kalau misalnya kita lihat pertanyaan pertama di sini, paragraf preceding. Paragraf preceding ini termasuk ke dalam bagian soal predict paragraf ya, memprediksi paragraf. Preceding itu bahasa lainnya adalah before. Jadi sebelum. Jadi kita lihat di sini kan, di sini ada 2 paragraf, 1, 2. Jadi dia nanya paragraf preceding, paragraf sebelum teks tersebut kemungkinan membicarakan tentang apa. Jadi letaknya di sini nih, paragraf sebelum paragraf pertama, dan dia nanya ini tentang apa. Kok tiba-tiba dia nanya ini ya? Gimana cara carinya? Kalau misalnya orang belum tahu gitu ya, ternyata caranya gampang. Jadi paragraf preceding itu paragraf sebelum paragraf pertama, caranya baca kalimat pertama di awal paragraf. Jadi caranya baca 1 kalimat atau 2 kalimat di awal paragraf ya, karena dia masih berhubungan. Cara paling cepatnya kakak ajarin, lihat kata-kata yang sama, yang ada di kalimat tersebut. Jadi kita lihat optionnya dulu nih, A, B, C, D, dan E, ada apa aja? Alcohol dan drug, mental health dan adult, equity and discrimination, Mission Australia Youth Survey, mental problem faced by Australian. Kita lihat kalimat pertama. Young people, jadi anak muda have put spotlight yang menyoroti mental health in Mission Australia Youth Survey this year. Jadi dia menamakannya sebagai salah satu masalah yang di facing by Australia. Ada nggak kata-kata yang sama? Ada alcohol dan drug? Tidak ada. Mental health of adult? Apakah mental health of adult ada? Tidak ada. Karena di situ dia cuma fokusnya pada mental health saja, ya, atau mental health anak yang youth ya, young people. Equity dan discrimination tidak ada ya. Mission Australia Youth Survey ada ya. Di sini ternyata ada kata yang sama. Ini dia. Kemungkinan jawabannya adalah yang
ini. Jadi paragraf di atasnya itu kemungkinan jawabannya dia kemungkinan membahas tentang Mission Australia Youth Survey ya. Jadi seperti itu caranya. Gampang sekali untuk menentukan paragraf preceding. Jadi kita cuma melihat satu kalimat atau dua kalimat di awal paragraf. Cara lebih cepatnya kita lihat kata yang sama ya. Tadi predicting paragraf itu ada dua tipe ya, paragraf preceding dan paragraf following. Kalau preceding tadi sebelum, kalau following berarti setelah ya. Jadi kalau following itu artinya setelah, after bahasa biasanya. Kalau bahasa yang biasanya dikenal sama orang banyak ya. Di sini kan ada dua paragraf, 1 dan 2. Jadi following itu adalah paragraf ketiga. Ini dia. Dan dia nanya, paragraf ini tentang apa ya? Nah, kita udah tahu caranya. Caranya baca kalimat-kalimat terakhir di akhir paragraf ya, boleh kita baca satu dulu. Cara paling cepatnya kakak ajarin, lihat kata-kata yang sama. Kalau misalnya nggak ketemu di kalimat yang terakhir ini, baca lagi satu kalimat di awalnya ya. Kalau misalnya ini kan ada nih satu kalimat terakhir. Kalau misalnya belum ketemu, kita baca satu kalimat di atasnya. Tapi kita coba dulu ya. Kita langsung lihat optionnya nih. Ada movement of planet, Bernard star, jarak dari Earth to the Moon, why star itu selalu berpindah-pindah, location of star ya. Nah, kita lihat satu kalimat di akhir ini. When apparently negligible movement of star, perpindahan dari star itu ya, berlawanan dengan movement of planet, the star are seemingly unmoving. Jadi bintang-bintang tersebut kelihatannya tidak bergerak. Ada nggak yang sama? Ternyata ada di sini movement of planet. Di A juga ada movement of planet ya. Jadi kemungkinan paragraf selanjutnya bakal membahas tentang movement of planet. Jadi segampang itu cara mencarinya. Kita nggak usah panjang-panjang, nggak usah menghabiskan waktu dengan membaca teksnya ya. Jadi kakak juga sama ya kayak yang kakak bahasa Indonesia sebelumnya, Kak Irwan itu, kalau seandainya ujian bahasa Inggris, kita itu nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca teksnya. Langsung saja lihat pertanyaannya, dan langsung saja dari pertanyaan tersebut, kalau misalnya ketemu dengan kata ini, dia nanya nih, paragraf ini, kita langsung lihat paragraf tersebut, dan lihat kata yang ditanyakan di paragraf tersebut. Jadi kita nggak bakal menghabiskan banyak waktu dengan membaca teks yang panjang tadi. Udah teksnya panjang, artinya kagak tahu, waktunya sedikit, ya. Nah, udahlah, kelar itu bahasa Inggrisnya ya. So, selanjutnya, topik dan main idea. Nah, ini kakak ajarin ya. Cara yang biasanya kakak pakai kalau misalnya ujian untuk menemukan topik dan main idea. Jadi topik sama main idea itu biasanya letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bedanya apakah topik sama main idea? Topik itu biasanya dia lebih pendek. Main idea itu dia biasanya written dan dia biasanya tertulis di teksnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi main idea itu kalau misalnya biasanya dia selalu sering diletakkan di awal paragraf atau enggak di akhir paragraf ya. Kalau misalnya dia nanya paragraf, kalau misalnya teks itu topik sama main idea itu dia berletaknya biasanya di awal paragraf sebagai perkenalan apa yang bakal dia bacakan atau di akhir paragraf sebagai kesimpulan. Jadi di sini dia nanyain topik nih. Topik of the text itu apa? Jadi kita lihat kalimat yang di atasnya saja ya. Kita tahu tadi itu cara cari topik main idea di awal atau di akhir. Smartphone, tablet, dan e-reader itu should have mempunyai yang namanya automatic bedtime mode that stop yang memberhentikan pengguna mereka ya, alat-alat tadi itu mengganggu tidur orang. Jadi di situ ada kata-kata kuncinya smartphone, tablet, dan e-reader disrupting people sleep. Jadi kita lihat nih dari A sampai E-nya yang mana? Sleep disorder dan issue. Apakah ada gangguan tiduran pengobatannya? Tidak, karena kita fokusnya pada alat-alat yang tadi ya. Problem dengan new electronic gadget, masalah dengan gadget-gadget elektronik. Kita kan ngomongin tidur tadi ya, bukan gadgetnya saja. Electronic gadget that help people fall asleep. Jadi katanya barang-barang elektro yang membantu orang-orang untuk tidur, bukan membantu untuk tidur ya, yang punya automatic bedtime mode yang memberhentikan mereka dari stop dan mengganggu tidur orang, bukan membantu mereka tidur ya. Blue green light, apa ini lagi? Kita nggak ada membicarakan tentang blue green light. New technology that can help reduce the sleep disruption. Ada disruption-nya. Terus ada new teknologi baru ya. Kita tahu ini smartphone, tablet, dan e-reader itu termasuk ke teknologi. Terus ada sleep, ada disruption. Oh udahlah, ada kata-kata yang sama ya. Jawabannya yang jadi segampang itu cara mencari topik dan main idea. Kita nggak usah menghabiskan banyak waktu dengan membaca ya. Jadi kalau misalnya pengen lancar, pengen fasih gitu ya, untuk menjawab soal seperti bahasa Inggris ini kita butuh banyak latihan ya, dan juga pembendaharaan kata vocabulary itu juga penting ya, meskipun
kita cuma tahu sedikit-sedikit gitu ya, tapi paling tidak kita bertambah vocabulary kita untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ini bukan cuma buat UTBK doang ya, bergunanya dia juga bisa dipakai untuk TOEFL ataupun IELTS, karena di kuliah nanti itu biasanya ada yang namanya TOEFL ya. Jadi syarat untuk wisuda itu harus TOEFL test, dan mereka punya reading yang seperti ini, dan trik-trik ini, soal-soal ini bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti di UTBK. Jadi kalau seandainya teman-teman nih merasa readingnya masih susah, atau tadi kayak ngelihat teks panjang itu masih nggak enek gitu ya, atau vocabulary-nya kurang, jadi kalau misalnya belajar sendiri itu masih susah atau nggak bisa belajar sendiri, itu ayo kita belajar sama-sama di offline ya. Kita belajar sama-sama di offline. Ntar di offline kakak ajarin cara cepatnya ngejawab semua materi tadi yang kita bahas di awal tadi ya. Terus gimana maksud semua materi itu, ini semuanya ada ya cara cepatnya. Dan itu kakak udah ajarin semua ya ke anak-anak offline yang ada di sini.